Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada materi kali ini kami akan bahas tentang hubungan istimewa di negara Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu Abigail Pasaribu, Ahmad Roni Erlangga, Diva Maulana, Fikri Aditya, dan Kiki Nanda Ria Prawira. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama pengakuan adanya hubungan istimewa, yang kedua pengenaan pajak pada hubungan istimewa, dan yang ketiga hubungan istimewa pada P3B. Sebelum membahas materi lebih dalam, pertama kita harus mengetahui dulu pengertian hubungan istimewa. Hubungan istimewa sendiri adalah hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan pajak penghasilan yang terutang di antara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Oke, baik, jadi lanjut ke subbab berikutnya, yaitu mengenai pengakuan adanya hubungan istimewa. Jadi hubungan istimewa itu bisa terjadi apabila memenuhi salah satu kriteria yang ada di bawah ini dari 3 hal ini, yaitu yang pertama ada hubungan kepemilikan, kedua hubungan penyertaan, dan yang ketiga hubungan darah atau perkawinan. Untuk yang pertama, maksudnya adanya hubungan kepemilikan itu contohnya ketika perusahaan A memiliki saham misalnya kurang lebih sebesar 25% atau lebih di perusahaan B. Jadi ketika perusahaan A melakukan transaksi dengan perusahaan B, bakal ada harga khusus karena adanya hubungan istimewa karena kepemilikan saham dari perusahaan A. Lalu yang kedua itu hubungan kekuasaan. Jadi contohnya seperti pengusaha A memiliki anak perusahaan yang namanya perusahaan B. Nah, pasti kan ketika kedua perusahaan ini melakukan transaksi bakal ada harga khusus atau hubungan istimewa karena perusahaan A itu memiliki atau menguasai perusahaan B juga. Contohnya juga seperti akuisisi begitu. Lalu yang ketiga ada terdapat hubungan keluarga atau hubungan perkawinan. Hal ini kan pasti sudah lumrah terjadi memang ketika seseorang memiliki hubungan darah, misalnya perusahaan A dan perusahaan B pemiliknya merupakan kakak adik. Pasti transaksi akan jauh lebih murah, memiliki harga khusus yang pastinya. Jadi bakal terjadi yang namanya hubungan istimewa begitu. Kemudian ada contoh kasus hubungan istimewa. Misalnya, PTA mempunyai 50% saham PTB. Pemilikan saham oleh PTA merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya, apabila PTB mempunyai 50% saham PTC, PTA sebagai pemegang saham PTB secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PTC sebesar 25%. Nah, dalam hal demikian, antara PTA, PTB, dan PTC dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PTA juga memiliki 25% saham PTD, antara PTB, PTC, dan PTD dianggap terdapat hubungan istimewa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengenaan pajak pada hubungan istimewa. Pasal 2 Undang-Undang PPN, dalam harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dilakukan. Dalam menghitung DPP, apabila terdapat potongan harga atau diskon, maka potongan harga tersebut terlebih dahulu dikurangkan dari harga jual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan istimewa pada P3B. Untuk hubungan istimewa pada P3B dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1 OECD model maupun UN model, yang mana di sini kita dapat lihat bahwa pengertian hubungan istimewa itu disebut dengan associate enterprise. Untuk konsep associate enterprise itu mencakup pengertian adanya partisipasi dalam manajemen, kontrol, dan juga kapital. Baik OECD model maupun UN model ini memuat rumusan yang sama mengenai konsep associate enterprise itu sendiri. Di dalam pasal 9 ayat 1 OECD model ini memuat 2 prinsip utama, yaitu konsep
arm's length principle dan juga konsep associate enterprise, di mana konsep associate enterprise itu merupakan konsep yang mendasar dalam penerapan arm's length principle sebagai suatu standar yang diakui secara internasional terkait pemajakan transfer pricing. Namun, sayangnya tidak terdapat ketentuan yang lebih rinci dan jelas mengenai konsep associate enterprise di dalam model P3B, baik itu di OECD model maupun di UN model. Oleh karenanya, apabila setiap negara membuat definisi hubungan istimewa atau associate enterprise berdasarkan ketentuan domestik masing-masing negaranya, seperti yang dikemukakan oleh Dwarkasing pada tahun 2013, itu akan dapat mengakibatkan potensi pemajakan berganda atau economic double taxation. Sebenarnya maksud dan tujuan dari adanya pasal 9 ayat 1 OECD model ini adalah untuk mencegah economic double taxation, dan juga di pasal 9 OECD model ini tidak berbeda jauh maksud dan tujuannya dengan pasal-pasal lainnya dalam OECD model, yaitu sebagai pembatasan atas penerapan kewenangan peraturan domestik terkait koreksi transfer pricing. Jadi, suatu negara itu hanya diperbolehkan laksanakan kewenangan domestiknya dalam mengkoreksi transfer pricing dalam hal apabila terdapat transaksi di antara associate enterprise dan juga apabila transaksi tersebut tidak sesuai dengan konsep arm's length principle. Namun, di sini perlu kita perhatikan bahwa kewenangan suatu negara untuk melakukan koreksi transfer pricing tetap harus bersumber pada ketentuan domestik masing-masing negaranya. Nah, dengan demikian, di pasal 9 OECD model ini bukanlah suatu ketentuan yang memberikan kewenangan pada suatu negara untuk melakukan koreksi transfer pricing. Okay, thank you for attention.